Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, Happy New Year. Selamat tahun baru 2025. Tema kita bulan ini adalah fresh start, sesuatu permulaan yang baru penuh dengan semangat untuk memenuhi destiny daripada Tuhan. Kita hafalkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Yang di lantai bawah juga shalom. Kita semuanya hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh berbahagia, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan selalu memberkati kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Mari pagi hari ini kita memulai ibadah kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari tundukkan kepala bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami begitu luar biasa. Memasuki bulan yang kedua ini, bulan Februari, bulan yang penuh kasih. Biarlah Tuhan senantiasa pertolonganmu selalu ada dalam hidup kami. Janjimu selalu kami digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat keluarga kami boleh melihat apa yang kami lakukan Tuhan. Semuanya biarlah namamu yang ditinggikan, dipemuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami memulai ibadah kami. Kami mau datang untuk menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Datang dalam ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang dalam persembahan kami yang terbaik Tuhan, yang kami bawa pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
persembahan kami bawa kepadamu Tuhan, pujian kepadamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar hidupku, darahmu telah Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa Hanya pujian kepadamu. indahnya kau Tuhan. Yesus Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Kuinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, segalanya bagi kami. Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Engkau Raja yang layak disembah. Engkau Tuhan, mari kita menyembah, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Raja yang layak kami sembah. Rabala rabaya rabala rabaya rabu.
melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau yang sudah menebus hidup kami, Engkau yang sudah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hormat serta syukur kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. hormat serta syukur Selama-lamanya bagi Dia segala pujian. hormat serta Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara, kita lebih lagi memuliakan meninggikan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bagi Dia, yes, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Semua saudara diberkati. Janji firman Tuhan sampai anak cucu kita terima berkat Tuhan dan tidak akan pernah meminta-minta. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Ini adalah janji firman Tuhan.
yang kita pegang dan kita imani. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, menjadikan merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Berkatilah anak cucu kita Di mana-mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ini adalah janji firman Tuhan yang kita taruh. Keluarga kita, anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Itu janji firman Tuhan. Oh, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Miskin dan menjadikan kaya, menjadikan kaya, memudahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami pegang firman-Mu Tuhan, berkatakan bersama-sama berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Sungguh berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti tidak akan meminta-minta. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang melihat saudara kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kita semua melihat kita semuanya adalah orang-orang yang menerima janji firman Tuhan. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan selalu memberkati sampai anak cucu kita. Haleluya.
Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya keluarga kita berjalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berapa banyak mengalami kedahsyatan dan kehebatan Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan luar biasa bagi kami. Jalan Tuhan tidak terselami. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau yang hebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Pagi hari ini adalah minggu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan untuk mengembalikan korban persepuluhan kita, juga korban persembahan yang lain, juga kolekte, saudara bisa menabur hari ini. Dan mulai sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan berguna untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan itu semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita pujikan lagu ini. Telah kulihat Bukti kasih-Mu Tuhan. Kau rela mati untuk setiap kami Yesus. Menderita gantikanku. Oh Yesus. dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau merasakan lebih lagi Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Tuhan. Kau menderita. Yes Jesus. Amin. Dengan darah-Mu Yesus, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu.
kasih Yesus, karena Engkau sudah rela mati bagi kami, supaya kami yang seharusnya mati menjadi hidup. Terima kasih untuk seluruh kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hatimu untuk umat-Mu. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu saja. Dalam nama Yesus yang percaya terima firman, katakan amin. Shalom, silakan duduk. Sudah penuh sesak. Berarti 2 tahun lagi mesti pindah ke belakang ya. Amin. Diimani ya. Tahun ini semoga kita bisa mulai bikin pembangunan itu. Gak tahu mbuh ya apa carane, pokoknya tahun ini ya. Amin. Sing amin cuma Pak Henry tok ya. Sing lain pasti ngomong, oh duweke sapa ya kan? Kan gitu kan? Nggak percaya ya. Tapi berbahagialah mereka yang percaya dalam nama Yesus. Amin. Loh, tepuk tangan mek seperapat. Ayo tepuk tangan yang meriah. Kita itu ya kalau ndak nekat ya ndak akan jadi ya. Sing hari ini atau tahun ini mau kawin nek ndak nekat ya ndak kawin untuk selamane. Amin. Lu gak percaya? Tanya orang sing sudah menikah itu. Nekat ndak bro, dulu punya apa bro? Ketawa deh. Ya, kami kan mengikuti ya perjalanan kehidupan beliau. WL kita ini. Saya mengikuti sampai now 25 ya. 25 years. Sudah 25 tahun ya kawin. Hah? 27 lah ya. Tapi saya melihat apa yang tidak ada menjadi ada. Gitu loh. Jadi rasa takut. Amin. Kita mengikuti Yesus. Ada apa di sini dulu? Tidak ada apa-apa, saudara. Ini tidak ada, semua tidak ada, saudara. Yang ada itu lutut untuk berdoa, saudara-saudara ya. Jadi gereja ini dibangun di atas lutut. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang dulu melok berdoa, lututnya liaten, pasti tepos, ya karena sering dipakai. Jadi dalam hidup ini tidak usah khawatir. Amin, saudara. Harus nekat, amin. Bukan nekat terus tidak pakai hikmat ya, nekat terus tidak ada perhitungan, tetapi kita punya Roh Kudus, amin, yang memberi kekuatan buat kita ya. Yang mau nikah lang cepat menikah, lang tak berkati, ya kan. Tiap tahun berkati orang nikah, aku seneng loh ya. Tapi nanti tanggal 14 ya, hari apa itu? Kita bikin Sabtu ya. Bentuknya Jumat apa Sabtu? Valentine itu loh saudara, Februari. Mau bikin Jumat apa Sabtu terserah yang IO ya. Kacek 1 hari nggak apa-apa lah. Tapi ayo saya mengundang pasutri ya. Pasangan suami istri. Mulai yang 20 tahunan ada kan sudah jadi pasutri 20 tahun. Maksudnya usia masih muda gitu loh. Ini Gebi ya. Ya ketawa kayak gini. Ya ayo ikut gitu loh, jangan berarti nanti yang sudah sepuh, sudah kayak Pak Hartono, di bawah ya. Aku wis tuwek ngono lho, ndak ada tuwek saudara-saudara. Abraham dan Sarah itu tuwek lho, tuwir lho saudara-saudara. Lho tuwir saudara-saudara, tapi luar biasa kan? Dia disebut sebagai bapak orang beriman lho. Amin saudara-saudara. Tunjukkanlah loh. Tunjukkanlah bahwa engkau ketika sudah sepuh, sudah jalannya mungkin tidak segagah dulu, tapi pernikahanmu masih jos gandos. Amin. Lho kok gak ono amin sih, wis loyo kabeh. Amin. Amin ya, harus dieksekusi gitu loh ya. Jadi tetap semangat. Amin. Ayo kembali ke firman ya. Bulan ini temanya itu keluarga bersatu dalam damai sejahtera Kristus. Kita harus maintain, kita harus memelihara harmonisasi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin, jangan rumah tangga tonggo ya. Halo? Di dalam rumah tangga kita masing-masing itu kita peliharalah suasana harmoni. Amin. Suasana harmoni itu artinya pada damai sejahtera Allah ya. Mewujudkan
keluarga yang saling menghormati, mengasihi, dan berkomunikasi dengan baik. Tadi pagi Pak Gem sudah kasih contoh ya, komunikasi yang baik itu kalau di meja makan atau di kafe atau dimanapun sudah makan bersama, itu handphonenya itu dikesai, dimasuk tas ya. Jangan gini ya, jangan gini, semua gini loh, semua gini. Semua gini, terakhir ditanyakan apa? Menunya apa? Itu apa? Nanyanya, passwordnya apa Mbak? Jadi menu itu loh password. Nanti saya mau mengundang kalian nanti yang menang, biasanya menang apa itu? 14 Februari itu kan diundang makan-makan ya. Di hotel mewah. Bukan mepet sawah ya, sorry ya. Ini temenan hotel bintang 5 ya. Bu Vikan IO catat baik-baik ya. Di hotel bintang 5. Makan malam Pak Sutri yang menang nanti ya. Nah, awas nek sampai nggawa handphone. Lek sampean nggawa handphone ya, tak suruh. Enggak, kan scan menu toh sekarang ini. Ya. Di scan menu ya wis pilihan di situ. Nanti entenono masih 2 jam 3 jam ya sudah melet tok ae wis ndak usah disajikno soalnya. Karena biasa makan di handphone. Ya gitu ya janjiannya ya. Jadi kalau nanti undangannya di hotel mewah ndak boleh nanti terus pakai handphone gitu ya. Nggak makan-makan tapi makanannya sampai dingin. Baca handphone terus. Ya. Saya sama Pak Gem itu kan cuma berdua ya. Selalu mau makan yang bersama gitu loh ya, di kiri dan di kanan. Nanti lek dek sampai buka handphone ya, saya ngomong gini, tutupen Pak, iku berisik aku ngomong. Kan ndak enak ya, terus itu ngomongnya ngomong kuat, aku gak ngerti. Apa cerita ini yang dilihat dia itu? Film drama itu loh, drakor. Ya ampun, mestinya kan sing aku sing nonton drakor ya, ndak lho dek lho, apa halo. Terus tak meneng no, wis, ndak usah makan wis, ya, ndak usah diambil no nasi, itu aja wis dimakan, ya, ndak bisa nyambung gitu loh, ndak harmonis gitu loh ya. Kita mau mengkomunikasikan yang baik kan ndak bisa gitu loh ya. Jadi ada beberapa cara untuk membangun keluarga Kristen yang harmonis ya. Nanti yang mau menikah ini dengar baik-baik. Nah, ada beberapa cara ya. Kita tadi punya ayat panduan tuh Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa kok ada keluarga bercerai? Kenapa kok ada percekcokan tiap hari? Karena ikatannya itu bukan kasih. Ikatannya yang lain. Nggak tahu ikatannya apa. Macam-macam nanti kita bisa temui ya. Apa yang mengikat keluarga ini sehingga tidak harmonis satu dengan yang lain. Nah, ayo kita membangun keluarga Kristen itu caranya begini ya. Yang satu, memiliki prioritas keluarga. Kita ini dalam hidup ya, kan punya kesenangan masing-masing, bener nggak? Siapa seneng mancing, angkat tangan. Hah? Oh iya ya. Oh iya ya. Nanti kita pergi mancing bandeng ya. Sing ndak angkat tangan rasa dicak. Ya. Kita pergi rumah Yori. Di situ kan ada tambak bandeng. Kita makan bersama di sana. Siapa suka mancing, angkat tangan. Loh, tadi enggak loh, sekarang DE Isa. Ya, kepengen diajak. Jauhkanlah segala motivasi yang salah dari gereja ini, gitu ya. Memiliki prioritas keluarga. Memang kita secara pribadi dulu belum kawin, mancing sedino bleng, enggak ada sing ngurusi. Tetapi ketika Anda sudah berkeluarga, ya enggak bisa gitu, ya. Diajak nyonyanya, tapi nyonyanya enggak seneng mancing, enggak seneng panas, ini masalah. Ya kan? Terus dia ngejak MMC mancing gitu. Terus nyonya kan metudut di rumah ya tahu, awas. Ternyata setelah mancing itu enggak ada satu ekor pun yang dapat.
Lah, kira-kira kalau pulang itu ya apa? Komen istrinya. Hah? Bagaimana? Kuapok kon. Tapi enggak, MMC itu pinter, penuh dengan hikmat Tuhan. Amin. Dia mampir dulu ke resto ya. Terus sudah dimasak no. Jadi ini mah hasil pancingan. Nah itu loh cara komunikasi yang baik. Supaya kamu diizinkan mancing. Jadi bukan berarti terus, waduh kalau aku menikah aku wis ndak iso mancing meneh. Ya ndak lah. Tetapi ada caranya. Amin. Bagaimana itu bisa diprioritaskan dengan baik. Tapi sebetulnya apa sih prioritas itu menurut Alkitab ya? Apa? Kita baca Matius 22 ayat 37. Tolong saya dibantu membaca ya. Karena sebetulnya hari kemarin itu mestinya aku wis operasi katarak. Tapi karena ada Imlek, ada wis tak tunda ya. Ya semoga nanti minggu ini apa minggu depan mau operasi gitu ya. Nanti aku sudah operasi 2 minggu aku harus dikarantina. Enggak boleh kerja, enggak boleh memandang wajahmu yang cantik-cantik ini. Enggak boleh bikin fokus-fokus yang menderita ya. Jadi harus santai. Kita baca Pak, Matius 22 ayat 37. Ini sing katarak sapa sih? Hah? Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah siapa? Tuhan. Prioritas kita itu jangan kebalik-balik ya. Prioritas kita yang pertama itu yaitu Tuhan. Kita berkeluarga, betul di bumi. Tapi prioritas hidup kita yang terutama itu mendahulukan Tuhan. Segala keperluan untuk Tuhan. Jadi apa kalau sudah menikah? Oh nang gereja, oh tidur wae di gereja. Aku digitukno lho sama suamiku ya. Wis maturu wae nang gereja, katanya gitu. Ini mau ngamuk ini karena dia ndak tak anggap, karena dia ndak tak dahulukan. Maksudnya itu ya kalau orang aja bisa ngambek kayak gini ya, apa meneh Tuhan? Tuhan itu sudah menciptakan seluruh bumi dan segala isinya ini Tuhan yang menciptakan. Dan semuanya itu diberikan kepada kita untuk kita kuasai. Tetapi ketika kita diberi kuasa itu, prioritas kita dalam hidup itu kualek. Kerja terus, gak irokan keluarga. Kerja terus, gak irokan ibadah. Kerja terus, lupa segalanya. Padahal kerja itu bahasa Ibraninya ibadah. Halo? Gitu. Besok belajar bahasa Ibrani sama Pak Henry ya. Kalau pulang berapa jam Pak? Ini Pak. Dia lari dari tugas untuk menulis Ki Anoki. Pasti dia lari, ya kan? Ibadah itu kerja saudara-saudara. Avodah, bekerja. Jadi saudara-saudara, kita harus menomorsatukan Tuhan. Artinya bagaimana? Pagi-pagi mau berangkat kerja, doa ya. Suami, istri, anak. Waduh, itu loh cepet sekolah. Nggak nututi, ya nanti kalau datang. Oh, nggak bisa dia les. Sore, sudah capek. Jadi nggak ada waktu untuk mesbah keluarga. Biar istri aja yang berdoa. Kira-kira itu benar nggak ya? Halo? Saya mewakilkan kepada istriku untuk berdoa. Saudaraku, engkau adalah imam. Amin. Engkau adalah imam. Engkau adalah imam. Engkau adalah imam dan PB menulis engkau adalah imamat yang rajani. Engkau itu imam dan raja. Jadi kalau engkau tidak pernah memiliki prioritas yang benar dalam hidupmu, hari ini belum terlambat. Masih bulan Februari. Siapa yang mau sepanjang tahun ini ada damai sejahtera, sepanjang tahun ini engkau memiliki berkat-berkat yang luar biasa, bangun
mezbah. Amin. Tak peduli pagi hari, ya lebih pagi meneh, ya. Jam 4 kurang pagi, ya jam 3. Jam 3 kurang pagi, ya jam 2. Jam 2 kurang pagi, ya jam 1. Pak Slamet garuk-garuk gini. Garuk-garuk. Jam piro enak ini ya. Ya terserah, sepakat. Kata sepakat. Jadi yang pertama prioritas kita, ayo kita baca sekali lagi bersama-sama. Matius 22 ayat 37. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap, bukan sebagian. Segenap itu genap, utuh, tidak dicuil-cuil saudara. Segenap. Hati kita semua untuk Tuhan. Hati kita semua untuk keluarga, bukan untuk tetangga. Amin. Diaminkan sing semangat gitu loh. Amin. Nah ya gitulah imam kok ya. Yang kedua yaitu saling mendukung. Ya. Di dalam keluarga itu hendaklah saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Tidak peduli bagaimana modelnya keluargamu itu. Tidak peduli modelnya, oh itu setengah salah, ini setengah benar. Oh menurut ini, menurut, enggak. Jangan dengarkan kata menurut ini, menurut itu, tetapi engkau mau saling mendukung atau tidak. Itu masalahnya. Ya. Seringkali suami dan istri tidak saling mendukung, saudara ya. Seringkali orang tua dan anak juga enggak saling mendukung. Seringkali anak juga enggak mendukung orang tua. Enggak ada dukungan. Saya kasih contoh-contoh dulu ya. Pelajaran di Alkitab itu. Bagaimana Bapak di surga itu mendukung anaknya. Bagaimana Bapak di surga itu mendukung kita. Amin. Ulangan 1 ayat 31. Ulangan 1 ayat 31. Ulangan 1 ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Luar biasa enggak? Kalau saudara percaya Kristus, saudara adalah anak-anak Allah. Dan di sepanjang kehidupanmu engkau didukung olehnya. Ini keren saudara-saudara. Bagaimana engkau tidak bisa mendukung istri dan anak-anak dan sebaliknya. Bapak di surga itu loh mendukung kita. Kalau saudara lihat mendukung itu bagaimana, saudara searching nanti ya. Ternyata ini loh, duduk di atas pundak orang tua. Anak-anak kalau lihat sesuatu atau jalan kaki, aduh capek, minta gendong. Kadang-kadang kan didukung. Amin, didukung. Sehingga engkau bisa melihat dengan lebih jelas. Sehingga engkau tidak capek. Sehingga engkau berjalan yang jalan-jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Kata ini loh, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di padang gurun, di mana engkau lihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh. Sampai kamu tiba di tempat ini. Sampai engkau tiba di tempat tujuanmu. Keren loh. Keren ini. Kalau saudara merasa, aduh berat ya. Tahun 2025 ini aku nggak kerja. Aku masih cari kerja. Aku masih membangun bisnis belum laku. Aku masih ini dan masih itu. Aku mau nikah nggak ada bondoe. Aku mau nyicil rumah. Oh rumahnya melambung harganya selangit. Terus ya apa? Saudara lihat di padang gurun ya. Di masa yang tidak enak. Di masa yang sulit. Ya. Di masa itu padang gurun itu coba saudara
Saya pernah ke padang gurun ya. Wis enggak mau tak ulangi, enggak mau. Selain panas, itu terbang lek pasir itu lembut banget dan itu menerpa wajah sampai tak kerubungi gini saudara. Ya. Aduh. Terus kota itu abu-abu saudara. Loh oh ini kok ndak bisa biru. Karena apa itu? Udaranya penuh debu saudara. Itu Pak Yusa kan bolak-balik nganterin orang ke padang gurun. Ya itu, seperti tidak bisa lihat saudara. Kita tidak bisa lihat jalan di depan itu. Waduh wis rasanya itu sumpek banget. Mungkin kau hidup kayak gitu ya. Kayak di padang gurun, jangan kau lihat unta, sing naik unta gitu kok enak tenan. Enggak saudara. Tetapi engkau tersesat di padang gurun, engkau tidak lihat jalan. Nah, tapi lihatan ya, mereka yang percaya kepada Tuhan, engkau yang bisa melihat dengan mata spiritual, lihatan, Allah mendukung engkau. Keren loh ya. Gambar itu prenen, ada gambar itu, yaitu waktu ucapan berkat imam, itu dia sedang juga menaikkan bayi-bayi untuk apa? Menghadap wajah Tuhan. Nah, biasanya kalau bayi sudah gitu, nanti besar didukung sama bapaknya gitu ya. Keren amat. Jadi tidak usah takut sama hidup ini. Asal engkau percaya, amin. Dia mendukung engkau. Dan engkau pun juga harus saling mendukung. Keluargamu harus mbok dukung. Ya. Keluargamu harus didukung. Saya ini tidak tahu ya, dikasih hikmat. Ketika melihat anak-anak itu HP-an, semua itu sedih aku ya. Hasilnya apa? Tidak ada. Akhirnya, saya bikinin itu kafe-kafean di belakang ya. Kafe-kafean. Saya ingat ketika saya masih kecil main pasar-pasaran. Siapa pernah main pasar-pasaran halo? Ya kan? Jadi saya main pasar-pasaran sama anak-anak itu sengaja justru yang gereja anak yang saya ajak dodolan pasar-pasaran. Begitu hari pertama laris saudara ya. Hari kedua laris saya katakan gini. Ini dukungan anak-anakmu iki. Ya beliau, cuma 5 ribuan. Wis ndak angel, ndak usah 27.000, 100.000 dikurangi 27.000. Salah deh nanti. 5 ribuan jadi perkalian 5. Ini gampang saudara-saudara. Dukungan, iya kita harus mendukung katanya seorang ibu. Jadi belanja itu 5 ribuan loh. 5 ribuan itulah pasar-pasaran sih ya. Tapi saya kemarin kan kulaan. Kulaannya bukan di pasar saudara-saudara. Kulaannya di toko Berkis. Keren enggak? Keren. Itu wantri orang. Lah saya ini dihitung gak mari-mari wong 2 keranjang saudara ya. 2 keranjang. Saya tanya anak-anak, mau ini bikin apa? Oh bikin ini Om ayo lebokno. Kamu aku gak ketok iku baca. Ayo kamu yang masukno 2 keranjang saudara ya. 2 keranjang sudah sampai terakhir ibu itu nungguin saya. Terus ngeliat totalane dek itu toh. Dek TV dilihat deh. Berapa? Enaknya kamu pengen tahu nggak? Sing kepo-kepo pasti kepengen tahu ya. 800 saudara. Dodol mek 5.000-an, kulaane iku 800.000. Kira-kira ya apa? Hah? Terus aku ngomong ambek ibu ini, Bu, dia kan ada anak-anak itu melok saya. Ini mainan pasar-pasaran. Ibu itu guyu saudara-saudara. Ibu, saya dulu kan kecil mainan pasar-pasaran, Bu. Saiki pasar temenan iki lho sakmene. Iki digawe main pasar-pasaran. Tak lihat Pak Gem kok meneng ya, puji Tuhan. Meneng apa enggak? Hah? Di rumah enggak meneng saudara. Ya itu ya. Ini faktor mendukung saudara, mendukung. Saya ini praktek mendukung. Saya dukung anak-anak gereja anak. Saya dukung sepenuhnya saudara-saudara. Mendukung itu bukan gendong tok ya. Dompet ya metu. Halo? Ya. Sudah gitu
Di luar ada orang jualan cilok, katanya gitu. Aku boleh ya Oma beli cilok? Ya. Terus, lebih lo tanya dulu, ciloknya berapaan? Mau beli berapa? Oh ya, 10.000. Keluar duit 10.000. Tak kasih tahu ya, sing hari pertama itu apa? Bukan cilok, saudara. Apa? Bedeken. Hah? Apa? Oh, enggak ada sing tahu kabeh. Ketoro enggak tahu mendukung anak-anak ini. Apa? Hah? McD. Oh, wow. McD yang 3 dapat 2 McFlurry. Wow. Wow, itu belum kerja loh saudara-saudara. Wow. Saya mau praktek Bapak di surga. Ya, Bapak itu loh. Kamu belum menunjukkan prestasi sudah disediakan enggak? Hah? Jawaban. Iya kan? Kamu mau kerja ini, apa kamu enggak disediakan sama Bapak? Disediakan. Ya toh? Harus saling mendukung. Oh, seneng deh, happy, tapi saya katakan besok sekarang enggak ada McD. Itu pop mie. Nah, itu artinya mendidik. Hari ketiga enggak ada pop mie, apa? Ceplok ndok. Nah, ini lama-lama terakhir poso. Ya. Saling mendukung. Musa ketika berperang melawan bangsa lain, Harun dan Hur menopang. Amin. Lek capek, kalah. Akhirnya ya apa ya caranya ya? Oh, sudah tak pegang tangan kiri, tak pegang kanan, duduk kamu di batu diganjel. Perlu ganjel saudara-saudara. Saudara melayani capek enggak? Capek. Kita berperang dengan iblis, melayani itu bukan terus nyanyi, saudara sebelum nyanyi lah perang disik. Amin. Dan tahun ini tahun ular. Nah, ya katanya orang-orang, lebih menderita lagi. Enggak apa-apa, karena kita ini hamba-hamba Tuhan sudah dipanggil pikul salib, sangkal diri. Nah, seharusnya engkau bisa makan sing enak-enak. Tapi engkau harus sangkal diri. Karena apa? Aku pelayanan sebulan ini. Aku mau keren. Aku mau kuasa Allah aku tarik turun. Kalau mau kuasa itu lebih gede, engkau harus berdoa dan berpuasa. Nah, sangkal diri apa enggak? Sangkal diri saudara-saudara. Yakin pasti bisa? Amin. Ayo dukung. Dukungan ini, PAW ini ya. Rasanya big size semua loh deh. Betul enggak? Hari ini ya akhirnya orang sing big size, kecuali only one orang sing poso terus-terusan harus didukung traktir, yaitu WL. Nanti beli nol burger di belakang. Yang ketiga saling mengasihi. Mengasihi dengan tulus dan menghormati satu sama lain. Ya, tentu ini enggak usah ayat. Tadi sudah dikatakan, kasihi Tuhan segenap, dan kasih dirimu sendiri segenap, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saling memaafkan. Saya cari, apa sih artinya maaf itu? Banyak orang ngomong tok, maafin saya ya, datang terlambat, maafin saya ya. Nggak bisa datang kemarin saya sakit, maafin saya. Oh sih kok maaf. Maaf itu artinya pengakuan atas kesalahan. Saudara nek minta maaf itu ngaku enggak? Iya ya, aku tadi habis pelit sama kamu. Aku potong uang belanjamu 10%. Maaf ya, ada pengakuan. Tetapi enggak gini, maaf ya, wong sudah dikasih duit segitu loh, kok isi kurang aja. Ini enggak ngaku kesalahan saudara, tapi menyalahkan orang lain. Siapa yang gitu? Enggak usah angkat tangan ya. Kemudian maaf itu merupakan ungkapan penyesalan. Engkau menyesal melakukan hal tersebut, ya.
maaf ya, tadi aku nggak mau ngajak kamu. Nah, kalau sudah minta maaf gitu, berarti besok ngajak apa enggak? Hah? Belum tentu. Wah, ini ternyata ada pura-pura minta maaf. Besok nggak diajak lagi, nggak ada penyesalan. Jadi maaf itu sebagai etika bila berempati atau bersimpati itu ada. Ya, maaf loh, aku waktu kamu ada duka cita aku nggak bisa datang, itu namanya empati ya. Maaf ya, waktu kamu sakit aku nggak bisa ngunjungi sebab aku keluar kota. Nah, itu berupa empati. Tetapi ketika engkau dalam satu keluarga itu minta maaf, maaf mah ya, aku tadi ambil uangnya mamah di laci nggak bilang-bilang, tapi ngambil mane, iki bebet pencuri. Siapa yang gitu? Gak usah ngaku sama Tuhan aja. Siapa yang ngambil uangnya suami di dompet terus menengahi? Enggak lapor. Wih, tunggu yuk di belakang itu ya. Itu pasti suka nyolong gitu ya. Merasa apa? Oh salah ya, aku enggak dikasih duit, tak jupuk aja gitu. Saudara, kalau saudara bukan pencuri yang ngomong, saya selalu ngomong sama Pak Gem. Aku tadi ngambil 100, aku tadi ngambil 200. Nek ngambil puluhan juta nggak ngomong. Tapi ya ndak ono sing diambil kok, ya ndak ngomong, ndak perlu ngomong, aku ndak ngambil ya. Jadi maaf itu sekali lagi pengakuan atas kesalahan. Mengakui aku salah. Mengakui. Padahal aku ndak salah loh, kok disuruh minta maaf. Demi keamanan. Itu namanya apa? Etika. Ya. Formalitas. Nanti kalau dia sudah menang, tidak muring-muring, baru dijelaskan duduk persoalannya. Nah, itu loh, saling memaafkan. Jangan semena-mena, jangan jadi orang itu semena-mena. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Yakobus 1 ayat 19. Cepat aja, Yakobus 1 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, yang pakai mikrofon boleh. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah ini loh ya. Tadi apa? Yuk kita baca bersama-sama sing banter 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, emosi ya. Kalau kita mendengar suatu berita, tentu kita punya respon. Lah respon itulah yang akan menentukan engkau mau respon positif atau respon yang negatif. Kalau engkau mendengar suatu berita, serap dulu berita ini apa, perlu direspon atau tidak, atau tidak perlu direspon. Cepat dengar berita, oh si A gini, oh si B gini. Nggak usah komen. Nggak usah komen dulu. Karena kalau kita salah komen, kita berdosa loh di hadapan Tuhan. Kesalahan orang itu bisa ketimpa ke kita, ya. Jadi enggak usah komen, diem aja, kita lo enggak ngerti, duduk persoalannya enggak ngerti. Seringkali saya ini dimarahi oleh jemaat loh. Jadi kualik ya saudara-saudara. Saya enggak marah kepada jemaat, tapi jemaat marahin saya, ngomong bahwa saya ini kurang merespon dengan baik, abu-abu warnanya. Aku abu-abu apa putih? Hah? Ini abu-abu ya? Iya memang abu-abu, lu abu-abu. Maksudnya itu saya itu disuruh mengadili tanpa memeriksa perkara dan harus berkata kamu salah, kamu benar, atau kamu benar, kamu yang salah gitu. Ya saya enggak bisa dong.
Karena setiap masalah ya, baik itu pertikaian, baik itu konseling, baik itu secara hukum maupun secara tidak, kan harus ada 2 saksi. Ingat baik-baik ya, harus ada 2 saksi. Kalau enggak ya, perkara itu kamu enggak bisa jatuhkan penghakiman, saudara-saudara. Hakim itu harus ada 2 saksi. Gereja ini enggak pernah menghakimi, enggak pernah menghadirkan 2 saksi, saudara-saudara. Karena apa? Ada Tuhan. Tuhan akan menyatakan. Kita enggak ngerti loh, siapa yang sebenarnya, kita enggak ada waktu perkara itu terjadi kok. Kok kita mau jadi hakim? Dan Tuhan ngomong, hakim yang adil yodee, Yesus Kristus Tuhan. Semua orang nanti akan dihakimi. Jadi jangan sekarang you jadi hakim. Nanti kalau keliru penghakiman izin. Jadi supaya ndak izin terus nggak usah menghakimi orang lain. Jadi kita orang lambat untuk berkata-kata ya, lambat untuk berkata-kata. Ingat itu tadi ya, kamu ngomong, kamu harus punya 2 saksi yang membenarkan omonganmu. Kalau enggak, mingkem baik. Dan lambat untuk marah. Karena amarah itu tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Dulu saya suka marah karena orang yang berbuat salah, bukan karena saya suka marah, bukan. Saya marah karena keliru salah, ya marah, saudara. Tetapi akhirnya saya pikir-pikir lagi, aku sing cepet mati. Ya toh? Sing terima warisan kenaan. Aku belum menghabiskan warisanku, aku sudah mati, kan gitu ya. Lebih baik warisan itu tak habiskan dulu baru mati, gitu ya. Hah? Ya enggak lah. Itu sekedar omongannya orang stres kan gitu ya. Enggak lah. Jadi maksudnya itu kita enggak usah marah-marah atau marah yang super marah gitu hanya karena sesuatu hal-hal yang sebetulnya itu enggak perlu ya. Sebetulnya itu enggak perlu. Mungkin juga enggak salah gitu ya. Kita enggak tahu salah atau benar. Maka dari itu ayolah kita punya komunikasi yang efektif. Komunikasi itu harus dibangun atas efisien dan efektivitas. Artinya tidak usah keken ngomong. Tapi nek sekali ngomong itu omong yang benar. Amin saudara. Kalau saudara bisa melakukan hal ini, saya jamin rumah tanggamu akan harmonis sampai masa tua kita. Amin saudara-saudara. Yang keenam terakhir menetapkan nilai-nilai kekristenan. Yaitu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Jadilah terang, Kejadian 1 ayat 3. Saudara-saudara, terang itu dalam bahasa Ibrani itu artinya, sebentar ya, terang, jadilah terang. Terang itu or bahasa Ibraninya, OR ya, or. Dalam konteks Alkitab itu terang itu menggambarkan cahaya fisik seperti ini ya. Cahaya matahari atau cahaya lelen atau cahaya lampu. Tapi or juga berarti cahaya spiritual. Artinya apa? Kehadiran Allah dan kebenaran firman-Nya. Ya itu or. Atau penerangan atau pengertian yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau engkau mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan engkau terus mengerti, itulah dikatakan engkau diterangi pikiranmu oleh firman Allah. Amin saudara. Jadi kalau saudara itu dikatakan engkau anak-anak terang, Tuhan ngomong, akulah terang dunia. Itu artinya apa? Penerangan atau pengertian yang diberikan oleh Allah. Atau kehadiran Allah dan kebenaran firman-Nya. Nah ini lebih kepada itu. Jadi kalau saudara ngomong, aku disuruh jadi terang. Terus saudara ngambil lilin wakeh gitu, saudara gini, no ya bukan itu maksudnya. Memang terang itu secara harafiah ini, terang ini ya, terang ini. Tetapi secara spiritual artinya Allah itu hadir
dan kebenaran firman-Nya terjadi, terlaksana. Penerangan dan pengertian yang diberikan oleh Allah itu menerangi jalan hidup kita. Jadi kembali kepada firman. Akulah terang dunia. Apa terang dunia itu? Firman. Dan siapa firman? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Keren ya. Kalau kita belajar itu keren. Tapi kalau kita malas belajar, jadi tidak keren, saudara. Jadi ayo, kita memiliki 6 hal ini. Mungkin saudara nanti pulang kecepatan ini ya diputar lagi di YouTube ya. Kita harus memiliki prioritas yang benar. Kita harus saling mendukung, saling mengasihi, saling memaafkan, punya komunikasi yang efektif ya. Kemudian kita menerapkan nilai-nilai kita sebagai orang Kristen menjadi terang dunia. Amin saudara-saudara. Saya undang para pemusik, kita akan dilayani perjamuan kudus. Kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan tadi. Apakah kita sudah mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan? Baik itu di dalam keluarga kita masing-masing ataupun dalam gereja Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan kepada berbagai macam situasi kondisi yang menyebabkan kita kehilangan kasih. Tetapi siang hari ini kita harus mengenakan kasih. Jadi kasih itu bukan berarti kadang-kadang dipakai, kadang-kadang dilepas, tetapi dikenakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mungkin dalam satu keluarga sudah pernah saling melukai dan menyakiti satu dengan yang lain dan merasa putus asa. Tetapi siang hari ini ingatlah, engkau akan tetap bersama dia sampai Yesus datang kedua kali. Tidak ada kata lain untuk tidak membangun. Yang rusak diperbaiki, yang hancur ditata ulang, yang sudah baik dipelihara dengan baik, supaya di dalam anggota keluarga terjadi ikatan bonding yang menjadikan keluargamu utuh satu sama lainnya, saling menghormati, saling mengasihi, dan ada komunikasi dengan baik. Iblis memang mau menghancurkan keluarga-keluarga, teristimewa keluarga Kristen. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Dan iblis mau orang-orang mengikut dia. Tetapi hari ini, mari kita punya kesadaran untuk membangun keluarga kita dengan teguh di dalam batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Koramakata karamasiki. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Ini sakramen. Ini sakramen yang memperingatkan kepada kita betapa Kristus sudah menderita di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Sehingga
kita layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah peringatan perjanjian pernikahan jemaat dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mohon ampun jika kita belum menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, sebelum kami Tuhan, Engkau memberikan pemulihan dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan, ampuni segala dosa suami, ampuni segala dosa istri, ampuni segala dosa anak-anak, ampuni kami semuanya ya Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sucikan hati kami supaya kami ini layak bersekutu dengan Engkau, bahkan dengan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberikan nyawa kepada kami, sehingga kami yang sakit menjadi sembuh, yang kekurangan menjadi diberkati, yang ada masalah menjadi harmonis kembali. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan dilayani oleh Pak Henry. Bapa, kami berdoa sebelum kami membagikan roti dan anggur ini, Tuhan kuduskan, tahirkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan kami berdoa Kau juga yang memberkati setiap jemaat yang akan menerima roti dan anggur, menerima berkat jasmani dan rohani. Bahkan kami boleh menerima mujizat. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas fana Kau membayar dosaku,
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bagi seluruh jemaat yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, mari kita bersyukur. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala yang kami terima. Persekutuan yang indah Tuhan. Kami terima kami
Segala pujian syukur hanya buat Engkau Tuhan. Sebab melalui kematian-Mu, hidup kami sudah didamaikan. Dan kami boleh kembali Tuhan, menerima semua yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali Ibu Gembala yang sudah melayani kami dalam pemberitaan firman-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan, terlebih lagi hikmat. Isi kembali bejana hidupnya Tuhan, dengan firman, dengan kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi. Dan kami semua umat-Mu yang sudah belajar melakukan ketaatan, kami mengembalikan persembahan perpuluhan. Kami yang sudah menabur bagi pembangunan, kami yang sudah menabur bagi diakonia, persembahan syukur, bahkan ucapan syukur, persembahan khusus. Kami percaya janji firman-Mu bahwa Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami percaya semua taburan kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi kami akan menerima kembali Tuhan. Terima kasih. Dan kami semua yang sudah melayani, baik worship leader, para pemain musik, singer, semua yang bertugas untuk tim multimedia, bahkan juga seluruh penatua, diaken dan asyar yang bertugas pada hari ini, kami percaya kami akan menerima upah yang daripada-Mu. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah, kami pulang dari tempat ini dan kami mengangkat kedua tangan kami, baik kami yang mengikuti ibadah di gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami akan pulang dan kami memohon supaya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan mukjizat yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama-nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.